apa? Undi, enggak ada. Memang Kalau itu langsung saja saya Tadi persilakan yang berikutnya. Sekali lagi teman-teman yang ada di sini untuk barang-barang berharganya mohon disimpan baik-baik ya sayangnya, jangan sembarangan, apalagi di luar pandangan jangkauan teman-teman di sini karena apa? Semua dijaga oleh masing-masing ya. Wow, udah banyak banget yang bawa-bawa lebaran ya. Oke, dari Undi udah siap. Kalau udah siap kita akan invite. Berikutnya masih dari jurusan hukum. Langsung kita sambut teman-teman dari Universitas Dharma Indonesia atau UNDI. ini dua-duanya ini. Makasih. Wah, meriah banget kostum. PPTJ. Kok kayaknya pada lemes ya? Sekali lagi. Halo PPTJ. Luar biasa. Selamat siang teman-teman siswa. Saya panggil kakak aja kali ya. Karena kan kita seumuran. Adek. Oke, adek juga boleh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amalia. Saya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Dharma Indonesia. Tentunya kali ini saya bakalan talk show bersama salah satu dosen di Fakultas Hukum. Gak hanya sekedar dosen, tapi beliau juga praktisi, lawyer, sampai dengan content creator. Siapa di sini yang suka konten? Oke, kita langsung kenalan sama Bapak Andra Bani SHMH. Halo Bapak. Halo Ibu Dekan. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat baik tuh. Malah agak gemukan dikit. Waduh, luar biasa. Ini adik-adik siswa semuanya masih semangat kan ya? Semangat. Oke, kali ini dari Undi kami mau mengadakan sesi sharing-sharing tentang ilmu hukum itu nggak cuma jadi pengacara. Siapa di sini yang taunya kalau sekolah hukum paling jadi pengacara? Nah, teman-teman tuh harus tahu bahwa ilmu hukum lulusannya gak cuma jadi pengacara. Siapa di sini, ayo jujur, yang kalau dengar jurusan hukum pasti jadi pengacara? Coba angkat tangan. Oke, nah hari ini kita mau bahas satu hal penting. Kalau ilmu hukum bukan cuma jadi pengacara. Nah, Pak, Ya. ini kan kalau anak zaman sekarang dengan kata ilmu hukum pasti itu jadi pengacara ya. Karena kan belajarnya kaku, old school begitu kan, berat. Tapi sebenarnya ilmu hukum tuh relevan nggak sih buat anak muda zaman sekarang, Gen Z, katanya Gen Z gitu. Boleh Pak Andra di-sharing-sharing sama adik-adik semua? Ya, baik. Sebetulnya hukum itu sudah diajarkan kepada kita semua dari semenjak dini ya. Misalnya ketika ayah kita bilang, "Nak, kalau ketemu yang lebih tua cium tangan ya." Itu sebetulnya hukum itu. Karena hukum itu adalah law is a norm, hukum adalah norma. Jadi karena dia norma bisa tertulis seperti undang-undang, perda gitu, permen. Tapi bisa juga tidak tertulis, namanya norma. Nah, jadi sebetulnya hukum itu memang untuk berkehidupan di masyarakat. Makanya jangan kaget kalau tiba-tiba Budekan, suatu kali mereka ini karena memang paham hukum, bagus normanya, dijadikan ketua RT meskipun masih muda. Jadi pemimpin artinya. Jadi ada ya? Oh, banyak sekali. Bisa langsung menjadi ketua RT karena tahu hukum masih Iya, muda lagi? iya, karena dia beradab, karena dia dianggapnya peduli dengan anak-anak muda lain, peduli dengan orang tua karena memang mereka belajar hukum. Akhirnya nanti masyarakat itu memilih, oh kalau gitu kebetulan ada pemilihan ketua RT nih, dia aja jadi RT-nya. Dan RT zaman sekarang itu digaji teman-teman. RT itu digaji, RT itu bisa menghubungi lurah, bisa berkomunikasi dengan kades, artinya bisa nantinya berkomunikasi dengan DPRD-nya untuk berbuat di masyarakat gitu. Oke, jadi orang yang paham hukum itu bisa menjadi punya keunggulan kompetitif ya Pak dosen. Iya. Nah kemudian siapa di sini? Saya mau tanya ke adik-adik siswa semua yang
Ya, jadi yang pertama tentu dagangannya nggak akan laris. Karena orang hukum itu diajarkan oleh para dosennya itu keteladanan bagaimana cara berbicara yang bagus. Beretorika namanya. Retorika itu adalah seni menyampaikan kata-kata indah lengkap dengan gaya menyampaikannya. Jadi bukan cuma kata-kata yang bagus dalam kita menawarkan, memasarkan dagangan kita, jualan kita, tetapi juga dengan gaya-gaya yang indah, yang lembut, yang memang pas untuk dagangan yang memang kita sedang jual. Sehingga bagi para konten kreator, terutama bagi pedagang-pedagang online, pelaku-pelaku usaha, apabila dia belajar hukum, didoktrin oleh dosen-dosen yang memang pandai retorika, jago bicara, karena dosen hukum kan rata-rata jago berdebat. Gitu ya Bunda kan? Nah pasti sebagai pelaku usaha dia juga akan hebat dan akan terus naik kelas karena ketika didebat, ketika dikritisi oleh lawan usahanya yang lain, dia akan lawan itu. Gitu. Ditambah lagi dia tahu aturan ya, tahu aturan. Nah, ini luar biasa. Dan diundi kebetulan kita itu sudah berubah yang tadinya sekolah tinggi ilmu hukum Painan hanya hukum, sekarang sudah ada 5 fakultas, salah satunya ada ekonomi, makanya ini dekan ekonomi kita. Nah jadi sudah terbukti bahwa alumni STIH Painan atau sekarang sudah berubah menjadi statusnya Universitas Dharma Indonesia memang mencetak alumnus yang luar biasa hebat sekarang di masyarakat. Ada polisi yang sekarang gara-gara sudah jadi sarjana di STIH Painan atau Undi, sekarang sudah naik tingkat dia. Ada dishub, ada pegawai-pegawai panitra. Nah, lalu ada juga misalnya di pegawai negeri di Pemda-Pemda. Nah, jadi penting sekali memang kita menjadi sarjana, dan sarjana hukum itu ternyata nggak harus lawyer. Dia ada yang jadi dishub, dia ada yang jadi pebisnis, dia ada yang polisi. Kan polisi bukan pengacara ya. Nah, jadi Undi ini kalau teman-teman masuk di Undi, karena alumnus kita sudah menyebar di seluruh instansi di Indonesia, maka insya Allah teman-teman nanti akan ketarik juga, punya link, punya jaringan untuk datang kepada instansi-instansi itu dalam rangka bekerja sama dan membangun link tentunya. Luar biasa. Berarti kalau misalnya kita mau belajar di Undi, khususnya di ilmu hukum itu, nggak diajarkan secara kaku ya Pak, tapi juga bisa dilibatkan langsung ke dunia kerja zaman sekarang. Betul. Tadi kan udah disebutkan kalau profil lulusannya nggak hanya jadi pengacara. Iya. Nah, Pak dosen, kalau misalnya kalau misalnya lebih akrab. si adik-adik siswa kita punya bisnis, karena kan saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, berarti ada nggak sih kelebihannya kalau ternyata kita mau kuliah di hukum, khususnya bagi kita para pebisnis dan content creator, gitu. Iya, jadi memang di hukum itu diajarkan bagaimana kita ketika bicara tidak melanggar kepatutan, tidak melanggar undang-undang ITE. Karena sekarang banyak sekali itu undang-undang ITE itu dijadikan alat untuk itu menangkap orang-orang yang asal bicara di media sosial. Oleh karena itu dengan kita belajar hukum, kita tahu batasan bagaimana menyentil sesuatu, bagaimana memuji sesuatu, tidak berlebihan. Nah, begitupun di dunia bisnis ya. Saya rasa dengan kita paham dengan aturan-aturan, baik tadi norma tertulis, peraturan perundang-undangan maupun yang tidak tertulis, maka kita akan menjaga usaha kita itu dengan aman. Nah, dengan itu terjaga, maka kan insya Allah usaha kita akan stabil, bahkan akan melesat suatu hari ke depan. Gitu. Wah, luar biasa. Gitu ya? Jadi bagi adik-adik yang berminat untuk belajar mengenai hukum tapi enggak kaku, bisa kuliah di UNDI, Universitas Dharma Indonesia, lokasinya ada di Cikupa. Kebetulan sekarang Universitas Dharma Indonesia sudah berubah dan memiliki 5 fakultas, bukan hanya ada fakultas hukum, ada fakultas ekonomi dan bisnis, fakultas ilmu komputer, fakultas ilmu kesehatan, dan fakultas ilmu kependidikan keguruan. Jadi tunggu apa lagi? Kalau adik-adik semua mau cari tahu tentang Undi, bisa datang ke booth nomor 74. Dari sini gampang lurus, belok kiri, tinggal lurus lagi ada booth Undi nomor 74 yang warnanya biru-biru. Iya, dan satu lagi Bu Dekan. Boleh. Karena sekarang udah dunianya itu media sosial, maka
teman-teman di sini tinggal buka Google Betul. Universitas Dharma Indonesia, langsung terhubung dengan admin. Ternyata teman-teman, Undi itu hari ini bukan cuma ada di Cikupa, tetapi memiliki mitra-mitra di Ciracas, di Bekasi, PWI itu Jakarta Barat misalnya. Jadi teman-teman yang di Bekasi, yang di Jakarta sudah tidak perlu kecil hati, karena kita juga punya mitra kampus Undi yang ada di Ciracas Jakarta Timur, Rawamangun Jakarta Timur, Bekasi Jawa Barat, dan juga di Jakarta Barat dengan PWI namanya, Persatuan Wartawan Indonesia. Luar biasa. Jadi adik-adik siswa kalau mau cari tahu tentang Undi, kampusnya Kreatif Brother, datang langsung ke booth Undi di nomor 74. Undi di booth punya beasiswa spesial 50% bagi adik-adik siswa yang mau mendaftar sekarang. Dan juga adik-adik bisa langsung tes minat, bakat, serta jurusan dan main game. Salah satu hadiahnya adalah beasiswa kuliah di Undi 100%. Oh, Tadi udah ada 4 orang yang mendapatkan rezeki Wih, beasiswa alhamdulillah. 100%. Alhamdulillah banget. jadi tunggu apa lagi? Kalau adik-adik mau cari tahu tentang Undi bisa datang ke booth Undi di nomor 74. Budi kan? Undi, ya? Tapi kan ibu dari tadi nanya terus ke saya. Saya mau Oke, nanya boleh, sedikit. boleh. Bu Dekan ini gini-gini lulusan luar negeri nih, teman-teman. Ini PhD-nya di luar negeri, doktornya di luar negeri. Coba tolong jelasin tadi tentang apa booth itu pakai bahasa Inggris dong. Alright. So, you guys, if you want to know about Universitas Dharma Indonesia, you can come to our booth in the 74. So you can get a lot of information because Undi is Creative University. Oke, makasih Bu Dekan. Alright, kami tunggu kedatangan adik-adik semua di booth Undi nomor 74. Undi kampusnya, kampus orang-orang kreatif. Oke, makasih. Udah, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun